Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, selamat pagi dan salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu kelima masa biasa. Bacaan Injil pada hari Minggu ini mengisahkan kepada kita salah satu mujizat dari sekian banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yakni mujizat menyembuhkan orang sakit. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan ibu mertua Petrus, tetapi ia juga menyembuhkan orang-orang banyak, termasuk mereka yang kerasukan roh jahat. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apabila kita mendengar kata mujizat, pikiran kita pasti selalu terarah pada suatu peristiwa yang terjadi dengan sendirinya. Mujizat seringkali kita pahami semata-mata hanyalah satu mahakarya Allah. Namun apabila kita sungguh-sungguh mencermati dengan baik mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab suci, dan termasuk kisah mujizat dalam perikop Injil hari ini, sekurang-kurangnya kita memahami asal-muasal dari suatu mujizat. Mujizat bukanlah semata-mata karya Allah. Mujizat bukan pula terjadi atas dasar keinginan dan kehendak hati manusia. Mujizat selalu terjadi karena manusia yang meminta, Tuhan yang memberi, manusia yang mengetuk, Tuhan yang membuka, manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Boleh dikatakan, ibu bapa, saudara-saudari, mujizat terjadi sebagai buah dari pertemuan dua hal yang berbeda, dari pihak manusia dan dari pihak Allah. Apakah mungkin ibu mertua Simon yang sakit demam dan juga orang-orang banyak, termasuk mereka yang kerasukan roh jahat, sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini, tetap bisa mengalami kesembuhan apabila orang-orang tidak memberitahukan situasi atau keadaan mereka kepada Yesus? Apakah Yesus tetap menyembuhkan mereka sekalipun ia tidak dimintai bantuan? Apakah mujizat penyembuhan itu masih tetap terjadi sekalipun orang-orang memberitahukan kepada Yesus tentang keadaan orang sakit, namun Yesus tidak mau melakukannya? Sekali lagi, ibu bapa, saudara-saudari terkasih, mujizat tidak terjadi dari satu pihak. Sebaliknya, mujizat terjadi karena Yesus berkarya atas dasar permohonan atau permintaan dari pihak manusia. Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, kita semua pasti menghendaki terjadinya mujizat atas diri dan hidup kita masing-masing. Mujizat untuk dibebaskan dari pelbagai macam belenggu. Mujizat untuk dibebaskan dari kecenderungan untuk berbuat dosa. Mujizat untuk dibebaskan dari segala macam tekanan dan beban dalam hidup kita. Mujizat untuk dibebaskan dari segala macam sakit ataupun penyakit. Satu hal yang pasti, ibu bapa, saudara-saudari terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manakala kita selalu mencari wajah-Nya, pintu Tuhan selalu terbuka lebar bagi kita. Manakala kita setia untuk mengetuk, rahmat terindah Tuhan pasti selalu kita dapatkan
manakala kita terus mencarinya. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, agar mujizat sungguh-sungguh menyata dalam diri dan hidup kita, maka kita sekalian diajak untuk selalu mengundang Yesus masuk ke dalam rumah kita. Kita sekalian diharapkan juga untuk memberitahukan kepadanya apa yang kita rasakan, apa yang kita rindukan, dan apa yang kita harapkan. Pada saatnya Tuhan pasti memberikan yang terbaik seperti yang kita rindukan dan harapkan. Yang terpenting, jangan pernah merasa jenuh untuk mengetuk pintu hatinya dalam dan melalui doa-doa kita. Ingatlah selalu ibu bapak, saudara-saudari terkasih, mujizat Tuhan tidak pernah terjadi dengan sendirinya, tetapi Ia hadir atas dasar permintaan kita. Oleh karena itu, teruslah meminta kepadanya dalam dan melalui doa, sebab kekuatan doa mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semoga